kakek gue udah pikun, lupa-lupa mulu. Kata dokter sih kena penyakit marmer ya. Apa sih pokoknya ada marmernya gitu. Oh, maksudnya Alzheimer. Halo semuanya, kembali lagi di meja konsultasi Project D. Penyakit Alzheimer merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena menurunnya fungsi dari sel-sel saraf. Semakin lama, semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Dan umumnya ditandai dengan gangguan daya ingat, kemampuan kognitif, dan perubahan perilaku. Sayangnya, sampai saat ini, penyakit ini belum bisa disembuhkan. Perjalanan penyakit ini berlangsung lama dan juga progresif. Ingat ya, ada kata progresif. Jadi kalau misalnya Anda masih muda dan lupa-lupa, tapi tidak progresif, ya mungkin belum masuk ke gejala penyakit ini. Sebenarnya tanggal 29 September telah ditetapkan sebagai Hari Alzheimer sedunia. Menurut data yang dilansir dari WHO, pada tahun 2019, teman-teman, terdapat 50 juta pasien yang mengalami demensia. Dan 2/3 dari demensia tersebut adalah mengalami penyakit Alzheimer. Faktor resiko terbesar orang terkena Alzheimer adalah yang pertama faktor usia. Orang dengan usia-usia ya 65 tahun ke atas lah ya, memiliki resiko sebesar 3% mengalami Alzheimer. Dan di usia yang mencapai 85 tahun, resiko penyakit ini meningkat menjadi 85%. Selain faktor resiko, faktor-faktor genetik dan lingkungan juga berpengaruh terhadap angka kejadian terjadinya Alzheimer. Sebenarnya ada beberapa penyebab yang saat ini masih diduga-duga menyebabkan penyakit Alzheimer. Masih dugaan. Yang pertama adalah penumpukan suatu protein yang disebut APP. Ya, nggak perlu saya detailkan lah ya. Nah, protein APP ini menyebabkan kinerja dari sel-sel otak menjadi terganggu. Untuk yang kedua, gangguan pembuluh darah otak. Penyakit jantung dan juga kencing manis atau diabetes juga berhubungan dengan resiko terjadinya Alzheimer ini. Oh iya, buat teman-teman yang mau tahu tentang diabetes, bisa cek ya di video saya sebelumnya. Kapan-kapan kita bakal bahas juga tentang penyakit jantungnya. Oke, tapi nanti di belakang ya. Hal-hal mengenai penyebab dari penyakit Alzheimer itu masih dalam proses penelitian lebih lanjut, teman-teman. Karena terdapat sistem yang kompleks yang belum bisa dijelaskan. Gimana sih perjalanan penyakitnya secara mendetail. Jadi masih jadi dugaan-dugaan aja dan masih jadi tanda tanya besar. Dan untuk keparahan penyakit Alzheimer sendiri bisa dilihat dari gejalanya. Ada yang ringan, bahkan sampai ada gejala yang berat. Terus apa aja gejalanya? Yuk kita bahas. Dan saya minta teman-teman untuk stay nonton video ini sampai akhir ya, biar bisa paham mengenai gejala-gejala penyakit dari Alzheimer ini. Oke. Pada gejala ringan didapatkan gejala mudah lupa biasanya. Sering kebingungan mencari lokasi tempat tinggal keluarganya. Ya setidaknya dia udah kebingungan mencari tempat tinggal sendiri. Dan dia membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bahkan kadang kebingungan dalam menghitung uang. Dan untuk melakukan pembayaran juga kadang kesulitan orang-orang ini. Bisa disertai dengan hilangnya spontanitas dan rasa inisiatif. Perubahan mood dan personalitasnya umumnya mengalami gangguan kecemasan. Dan berikutnya pada gejala sedang akan mulai menampakkan gejala mudah lupa dan kondisi kebingungan yang lebih berat.
Terus dia juga semakin sulit mengenali teman-temannya sendiri. Bahkan keluarganya pun dia semakin kesulitan. Bahasa, biasanya dia ada masalah membaca, masalah dalam menulis dan berhitung. Dan dia kehilangan kemampuan untuk mempelajari hal-hal yang baru. Dan juga kesulitan menghadapi kejadian-kejadian yang tak terduga. Dan pada tahap ini mereka biasanya mulai mengalami gangguan persepsi motoris, seperti menyusun meja, keluar dari tempat duduk. Bahkan pada tahapan ini penderita bisa mengalami halusinasi, teman-teman. Dan juga disertai paranoid dan mudah marah. Oke, untuk gejala pada tahap yang sudah berat, orang Alzheimer ini udah nggak dapat kenal sama sekali. Udah nggak bisa kenal sama sekali teman-temannya, bahkan keluarganya. Dan nggak bisa berkomunikasi secara efektif. Mereka sangat bergantung dengan orang lain. Oleh karena itu, dia biasanya kehilangan kepercayaan diri. Dan juga gejala lain yang dapat timbul adalah berat badannya jadi menurun, karena dia udah nggak bisa makan secara mandiri. Terus untuk buang air besar maupun buang air kecil pun dia biasanya kesulitan untuk menahannya. Ya, memang walaupun sampai saat ini penyakit Alzheimer belum dapat disembuhkan, namun ada beberapa obat-obat yang ternyata mampu mengurangi progresivitas dari penyakit ini. Jadi obat-obatan yang saat ini hanya untuk menekan progresivitasnya, bukan untuk mengobati. Kayaknya cukup lah ya sampai sini video tentang Alzheimer-nya. Kalau teman-teman suka ya bisa like, bisa subscribe, dan juga share aja ke teman-teman yang lain. Kalau mau tanya-tanya bisa juga tulis di kolom komentar. Kalau mau revisi, kasih masukan, boleh juga tulis di kolom komentar. Cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa.